Puji nama Tuhan, Allah yang hebat, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang kita sembah dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh berkumpul beribadah secara fisik di tempat ini, ya pada April 10 April ya. Dan semuanya sehat, saya pun sehat, puji Tuhan. Mari kita katakan sebelah kanan kita, selamat pagi, salam. Selamat pagi, salam. Tunjukkan senyum yang manis ya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu ibadah saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang minggu depan kita rayakan hari kematian dan kebangkitannya. Kasih-Nya begitu indah dan tidak ada bandingannya. Amin. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan menyatakan syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan mengangkat lagu Kasih yang Terindah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karya terbesar
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kemuliaan, puji-pujian, hormat dan kuasa hanya layak dipersembahkan bagi Allah Tritunggal yang Maha Kudus di dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kemurahan, pemeliharaan dan kebaikan Tuhan hingga detik ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Layakkan kami untuk beribadah Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau pulang dari sini dengan bersukaria Tuhan, membawa berkat-Mu. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus kuasai ibadah ini, hati dan pikiran kami. Bapak Otman yang berkhotbah dan semua yang melayani-Mu juga jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami beribadah. Amin. Sebagai nats pembimbing ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 37. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 5 sampai yang ke-6. Mazmur 37 ayat 5 sampai ke 6. 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, baru-baru ini saya mengalami isoman kemarin, ya. Itu adalah retret pribadi saya, ya, bahwa saya dipanggil Tuhan untuk dekat lagi. Dekat lagi kamu sama aku, kata Tuhan gitu. Nah, pasti di antara kita ada yang senang dipuji. Kamu cantik hari ini. Kamu cakep, ya kan? Senang nggak digituin? Iya, dan saya belajar kemarin bahwa Allah kita, Sang Pencipta, itu juga sangat senang dipuji-puji, terutama oleh umatnya sendiri. Ya Bapak Ibu, oleh sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan kita dengan segenap hati kita dan segenap tubuh kita. Kita mau mengingat-ingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita.
yang besok luar biasa kita rayakan minggu depan. Saya undang bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Jangan lupa goyangannya ya. Musik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu pada Mana? Kok aku sih? Ayo. dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Bapak Ibu, jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Musik sudah maksimal, saya sudah maksimal. Ayo kita berikan pujian terbaik buat Allah kita. Siap? Goyang. Woo. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus kekasih jiwaku. Go, 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Yesus kekasih jiwaku. Yo. Yesus kekasih jiwaku, Yo. percaya karena kasih-Mu Engkau telah Kau tebus dosaku. dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Yo, siapkan gendangnya. Kecapi dengan gendang. Woo. Gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Dengan gendang, dengan kecapi. dengan gendang. Ku puji. Kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Sekali lagi. Yesus kekasih. Musik. Mana goyangannya? Woo. Ayo. Puji Tuhan kita. Yesus kekasih siapa? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Sialalalala. Terbitnya matahari dan sampai terbenam, Ku angkat lagu ku angkat lagu pujian dengan gendang. Go. nama-Mu. Tepuk tangan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus Dengan kekasih. gendang, dengan kecapi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Ku bernyanyi. Ku bernyanyi Sekali lagi. haleluya. Yesus Sekali lagi ku bernyanyi. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saya melihat wajah sukacita ya, sekalipun agak malu-malu, tidak apa-apa. Tuhan melihat hati. Amin. Mari kita buka hukum kasih dari Kolose 3
Ayat 12 sampai 14 kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 sebagai hukum kasih. 3, 2, 1. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Allah Sang Raja Kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan mengenai hukum kasih. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sebagai manusia berdosa kami tidak sempurna dan masih terus berjuang untuk bisa melakukan kasih kepada sesama kami, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada murid, kepada pimpinan, kepada masyarakat. Tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, tolong kami untuk mendengar senantiasa suara-Mu sehingga kami selalu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami menerima pengampunan daripada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, kematian Yesus di kayu salib adalah peristiwa yang luar biasa sekali dan selamanya. Oleh sebab itu darah yang diteteskan di kayu salib juga berlaku sampai hari ini untuk pengampunan yang diberikan bagi kita. Mari sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa kesadaran kita mengangkat lagu Kidung Jemaat 36, hanya oleh darah Yesus. Sebab hanya darahnya yang mampu menyucikan dosa kita. Hapuslah dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
terima kasih untuk darah Yesus sebagai petunjuk hidup baru dan berita sukacita untuk menuntun kita memperbaiki diri dan melakukan kasih pada sesama. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Saya minta baca bersama-sama ya. Kita baca terus ya bersama-sama. Yohanes 3 ayat 5 sampai yang ke-7. 3, 2, 1. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Terima kasih, puji Tuhan. Sebagai umat yang percaya, mari saya undang Bapak Ibu untuk mengakui iman rasuli. Silakan berdiri. Bersama jemaat di segala abad dan tempat, kita akui bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menerima makanan rohani dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Edward Hotma Panggabean. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat lagu Bapa Sentuh Hatiku.
dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Bapa untuk mencintai-Mu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin setiap kehidupan kami, setiap permasalahan kami, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ajar kami untuk menyadari bahwa hidup kami ini adalah seturut dengan rencana Tuhan. Untuk itu Bapa, sentuhlah hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh berubah menjadi orang yang baru, orang yang mengasihi Engkau, dan yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, biarlah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami yakin dan percaya Allah akan turut serta di dalam pergumulan kami. Kami yakin dan percaya kasih-Mu terus mengalir bagi kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan, untuk mengajar, membimbing kami Tuhan. Dan menyentuh hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan kami tengking roh-roh jahat atau niat jahat atau apapun Tuhan, yang akan mengganggu pendengaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan untuk perenungan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekarang kita prapaskah, artinya kita minggu-minggu perenungan bagaimana kasih Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana penderitaan Kristus untuk menyelamatkan dan memberkati kita. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bangun tidur kita udah diberkati dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang mendengarkan renungan pagi yang dikirimkan Mbak Karis pagi ini, bagaimana kasih menggenapi hukum Taurat. Kita akan terberkati sekali. Di pagi hari, Bapak Ibu, berapa orang yang mendengarkan renungan pagi hari ini dari WA Group PAUK? Belum ya? Belum. Atau punya ini ya, punya materi lain ya untuk ini. Tapi kita bisa diberkati bagaimana kasih kita memberikan yang terbaik, sama seperti Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi. Itu yang jadi topik pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai 11. Roma pasal yang ke-5 ayat 6 sampai yang ke-11. Sudah ketemu Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang genap, kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang ganjil. Kita membaca secara bergantian. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Oke. Firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-5 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sedemikian jauh mempelajari firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya.
Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak penemuan yang bisa mengubah hidup kita. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana zaman-zaman kita ketika kecil, kemudian zaman sekarang gitu, banyak sekali hal yang berubah, yang bisa mengubah kehidupan kita, dan juga mengubah cara hidup kita, gaya hidup kita, bahkan juga segala sesuatu. Mungkin yang pertama boleh kita lihat seperti Thomas Alva Edison yang menemukan listrik. Pasti terjadi suatu perubahan besar di dalam kehidupan manusia. Dari yang tidak adanya lampu listrik di malam hari, sekarang kita bisa beraktivitas di malam hari. Itu adalah contoh perubahan. Bahkan juga misalnya hal-hal yang lain yang ditemukan di dalam kehidupan ini, itu akan mengubah kehidupan kita. Segala sesuatu di dunia ini yang diciptakan itu bisa mengubah hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu karya yang sangat luar biasa yang mampu mengubah hidup kita dan menyelamatkan kita, yaitu karya salib Kristus. Bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus mati, dan bagaimana Yesus dibangkitkan dan kemudian naik ke surga. Itu adalah suatu karya yang sangat luar biasa yang bisa mengubah hidup kita, yang bisa mengubah seluruh pandangan kita, sehingga kita boleh menikmati kebahagiaan di dalam penderitaan, kebahagiaan di dalam permasalahan, kebahagiaan di dalam segala kesulitan yang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mempunyai kekuatan, Allah membutuhkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita orang durhaka, kira-kira Bapak Ibu tersinggung nggak ketika firman Tuhan menyatakan kita ini adalah orang-orang durhaka? Seperti itu. Orang-orang durhaka di sini adalah orang-orang yang sering tidak taat kepada firman Tuhan. Orang-orang yang tidak menjalankan firman Tuhan. Jadi bukan seperti orang Farisi ya, kalau yang jemaat di sini enggak seperti itu. Itu jauh banget gitu kan kalau orang Farisi. Orang-orang yang suka menyakiti hati Allah, itu adalah orang-orang durhaka. Jadi kalau orang-orang durhaka sama seperti legenda yang ada di Indonesia maling kundang, berarti harus dikutuk seperti itu ya. Harus dikutuk. Orang-orang yang tidak patuh kepada Allah atau orang-orang yang tidak patuh kepada orang tuanya, mungkin. Karena Allah yang terlihat itu di hadapan kita untuk anak-anak itu adalah orang tua. Jadi ketika kita tidak taat kepada orang tua, berarti kita tidak taat juga kepada Allah. Karena orang-orang yang menjalankan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, pasti penerapannya dia taat kepada orang tuanya. Seperti itu. Jadi ketika kita adalah orang-orang durhaka, berarti kita harus dikutuk dong. Ya, tapi tidak seperti maling kundang ya. Tapi karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, akhirnya Yesus yang mengambil bagian dari kutuk yang harusnya kita terima. Harusnya kita orang-orang yang berdosa yang dikutuk di kayu salib. Karena kayu salib itu lambang daripada kutuk. Lambang daripada hukuman orang-orang penjahat. Orang jahat, orang-orang yang tidak benar. Tapi Allah dalam diri Yesus Kristus menggantikan kita sehingga kita terlepas dari kutuk. Itulah kasih-Nya kepada kita. Jadi orang-orang yang durhaka. Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar cerita bahwa ada orang-orang yang kelaparan. Orang-orang yang tidak mampu makan. Kemudian mengambil sesuatu mungkin dari ladang orang atau dari
rumah orang karena kelaparannya. Dan ketahuan kemudian dia dihukum. Orang yang sangat miskin seperti itu. Jadi ketika dia proses hukumnya berlangsung, kemudian hakim mendengarkan semuanya. Dan karena kasih daripada hakim itu, hukum tetap berjalan karena kesalahan dia. Karena sudah melakukan dosa, maka hakim memutuskan dia harus membayar denda. Sementara dia orang miskin, makan aja tidak sanggup. Seperti itu. Tapi karena kasihnya hakim itu, kemudian hakim itu menyatakan membayar denda daripada si terdakwa. Dan kemudian hakim itu juga menyentuh hati orang-orang yang ikut di dalam sidang itu untuk menyumbangkan berapapun buat si korban. Sebagai si korban, dia akan tersentuh dan terharu betapa besar kasih daripada hakim itu. Dan hakim itu hanya bisa melakukan karena hakim itu menyatakan, saya sudah dikasihi oleh Yesus terlebih dahulu. Saya menerapkan kasih itu kepada Bapa. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi saya, maka saya berhak untuk mengasihi Bapa. Ini suatu kisah yang sangat luar biasa gitu. Ketika ada anak-anak Tuhan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kehendak daripada Allah. Sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengingat bagaimana salib Kristus, perkataan Kristus di Lukas 23 ayat 34. Ini suatu hal yang sangat menarik, Bapak Ibu. Lukas 23 ayat 34, saya bacakan buat kita semua. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikannya pakaiannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang ditegaskan sih, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang yang melakukan suatu kesalahan, ketika mereka berbuat sesuatu, itu karena mereka tidak mengerti apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka sudah di dalam kasih Tuhan, pasti mereka tidak melakukan itu, seperti itu. Makanya Yesus menyatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya kita tidak bisa jadi hakim sebenarnya buat orang lain. Apakah diri kita juga sudah benar di hadapan Tuhan seperti itu? Apakah kita memang sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita menjadi hakim kepada orang lain? Sehingga kita sanggup menyalahkan orang lain? Jadi kita harus berbuat seperti Yesus menyatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya kasih pengampunan yang daripada Tuhan yang kita sudah miliki itu kita aplikasikan kepada orang lain. Yesus saja mengampuni, kok saya susah sih mengampuni saudara saya, mengampuni teman saya, mengampuni orang yang sangat menyakitkan hati saya. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, seberapa berat penderitaan Yesus, dihina, diolok-olok, dicaci maki. Kok kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus sedikit pun seperti itu? Atau malah sebaliknya, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita langsung besar-besarkan seperti itu. Sehingga dia semakin tersiksa, sehingga dia semakin stres, dan akhirnya mati seperti itu. Bukan malah menyentuh hatinya, sehingga dia berubah. Semakin hari semakin berubah dan menjadi orang yang seturut dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Yohanes 3 juga ayat 16 sudah jelas menyatakan bahwasanya Allah menyelamatkan kita karena kasih-Nya, seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, ada suatu cerita ketika ada seseorang mengalami kecelakaan dan pada akhirnya dia cacat,
Dan dia merasa bahwasanya Allah tidak mengasihi dia. Kenapa hal ini terjadi bagi saya seperti itu? Kenapa saya harus mengalami ini? Jadi dia menjauh daripada Allah. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang berbahaya, selalu ada tangan-tangan yang menyelamatkan dia. Setiap dia dalam bahaya, pasti ada orang yang menyelamatkan dia. Seolah-olah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dia. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diingatkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita menjual Tuhan Yesus demi kita bebas daripada permasalahan kita. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita mungkin dalam bentuk nasihat. Mungkin juga dalam bentuk teguran. Mungkin juga dalam bentuk berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi di dalam lagu kita, Bapa Sentuhlah Hatiku, kita sudah mengamini bahwa Allah memberikan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan tadi juga di nas pembimbing di Mazmur 37 ayat 5-6, serahkanlah hidupmu. Nah, seperti itu. Jadi kita berserah. Artinya pekerjaan kita, bagian kita kerjakan. Biar bagiannya Allah dikerjakan sendiri oleh Allah bagi kita. Kita kerjakan aja bagian kita. Biarkan bagian Allah. Waktunya kapan? Ya terserah Allah. Mau cepat, mau lambat, mau lama sekali, ya terserah Allah. Itu kan sesuai dengan rancangan Allah. Tergantung Allah gitu. Jadi kalau kita lihat Abraham, bapak orang percaya, ketika dia berumur 75 tahun, baru Tuhan menyatakan akan menjadi bapak ini dengan keturunan yang besar. Umur 75 tahun Bapak Ibu. 24 tahun kemudian belum ada tanda-tanda. Tapi dia yakin dan percaya keturunan saya akan banyak seperti itu. 24 tahun kemudian dari 75 tahun. Tidak ada tanda-tanda kok Allah menjanjikan saya punya keturunan yang besar. Ini sudah 24 tahun kok nggak ada gitu. Baru Tuhan genapi setelah 25 tahun berikutnya, berarti umur 100 tahun. Waktunya Tuhan nggak sama dengan waktunya kita seperti itu. Nah, Abraham dibenarkan karena imannya. Sama dengan yang disangkala ini juga ada Nabi Esther. Orang yang takut akan Tuhan seperti itu. Orang-orang yang sangat luar biasa yang bisa menjadi panutan bagi kita. Supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan berbagai masalah, dengan berbagai penderitaan. Berpuasa untuk menjalani kehidupan yang begitu menggugah hati kita. Seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita tadi lemah, kita orang durhaka, kita orang berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menunggu kita supaya bertobat dulu, gitu enggak. Tuhan langsung melakukan apa yang Dia ingin lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pun akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Nah, ini yang harus kita imani. Jadi jangan sampai ketika penderitaan, ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita seberat apapun, kita jangan menjual iman kita. Kita jangan menggadaikan. Kalau penggadaian nanti, kalau barang gak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau ada kesusahan gitu kan. Jadi kita gadaikan ke tukang gadai seperti itu. Ini kita tidak bisa menggadaikan iman kita. Apakah karena jabatan, apakah karena pasangan hidup, ataukah karena harta benda atau yang lainnya. Ya, anak muda yang biasanya seperti ini, silau seperti itu dengan kehidupan dunia. Abraham 25 tahun menderita, kita 5 tahun menderita udah pusing-pusingnya seperti apa seperti itu ya. Jadi kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat ayat yang terakhir, ayat yang 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi kita itu sebenarnya seteru Allah. Kita itu musuhnya Allah. Tapi kita diperdamaikan. Bapak Ibu kalau misalnya punya musuh, apalagi musuhnya tetangga misalnya, terasa enggak sih enggak nyaman hidupnya gitu kan? Tetangga musuhnya atau satu kantor musuhnya ketemu terus seperti itu. Nyaman enggak kira-kira? Tidak nyaman. Berarti perlu orang ketiga dong berarti ya. Untuk mendamaikan, sama dengan Kristus mendamaikan kita. Supaya kita bisa didamaikan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semula kita berdosa. Dengan darah Kristus kita dibenarkan. Semula kita seteru atau musuh Allah. Sekarang kita diperdamaikan, kita menjadi anak Allah. Semula kita dimurkai Allah, sekarang kita dikasihi dan diselamatkan. Apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu? Bagaimana kita menanggapi kasih Allah ini dalam kehidupan kita? Mari kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita terus damai sejahtera. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada sungut-sungut seperti itu. Mari kita responi firman Tuhan ini, karena kita akan dimuliakan Tuhan walaupun kita menjalani hidup ini penderitaan demi penderitaan. Dan mari kita banyak belajar firman Tuhan dari hari ke hari. Karena firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kita bagaimana kita hidup menjalani kehidupan kita yang sulit. Dan mari kita saling menopang. Karena kasih itu memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga yang sudah mengingatkan kami bagaimana Allah sudah mengasihi kami. Untuk saat ini kami mau menyalurkan kasih yang kami hidupi dalam kehidupan kami kepada sesama kami, kepada seluruh keluarga kami. Dan kami mau Tuhan untuk terus berserah kepadamu, menyerahkan diri kami kepadamu. Bukan hanya percaya saja, tapi kami penuh penyerahan diri kami bahwa Allah akan terus memberkati dan memimpin kami di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau terus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalankannya seturut kehendak. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Hotman. Kita akan meresponi dulu pujian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, baru nanti kita berdoa syafaat. Kita akan mengangkat pujian Salib Mengubah Hidupku. Kiranya lagu ini semakin menguatkan firman yang sudah kita dengarkan.
yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjelma jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar, dan kayu yang kasar merubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Sebab salib merubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pada salib Kristus. Musik saja. Yakin bahwa korban Kristus disalib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh menjadi baru. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap pada salib, ku tetap pada salib. Dan ku yakin darah Yesus yang suci. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, bila zaman berlalu, dunia mari berpegang pada salib. Ku tetap pada salib Kristus, tetap pada salib. Ku tetap pada salib Kristus. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam kehidupan kami. Untuk saat ini kami mau memanjatkan doa-doa syafaat kami ya Bapak. Kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami. Bapak di surga, pandemi demi pandemi yang sudah kami lalui Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Tuhan. Dan Engkau menguatkan seluruh pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga mereka dengan tenang dan mengambil satu keputusan ya Tuhan yang terbaik buat bangsa negara kami. Bapa di surga, kami juga mendengarkan banyak hal yang
membuat orang-orang khawatir Bapak di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Allah berotoritas dan Allah memimpin sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan keluar dari segala masalah yang bisa membebankan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa negara ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, bahkan juga gubernur, bupati, dan para camat, bahkan kepala desa Tuhan, sehingga mereka bersinergi untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan terus mereka mengedepankan kepentingan daripada rakyatnya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk Sugar Group Companies Tuhan, untuk masa giling yang saat ini Tuhan, Tuhan yang memberkati seluruh peralatan, seluruh apapun yang dipakai Tuhan. Akan Kau berikan kesehatan, bahkan juga keselamatan buat seluruh karyawan Tuhan Yesus. Dan kiranya Kau memberkati Tuhan, sehingga situasi di Sugar Group Companies Tuhan terus menjadi baik dan terberkati ya Tuhan. Kami juga rindu Tuhan ketika banyak pergumulan di masa-masa pandemi di perusahaan ini Tuhan, bahkan juga di karyawannya Tuhan. Tuhan yang berikan jalan yang terbaik ya Tuhan, dan membukakan apa yang menjadi kerinduan daripada karyawannya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh bersuka cita Tuhan, karena Allah bertindak, dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kami Tuhan, tapi biarlah kehendak Allah yang terjadi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan yayasan sosial Kristen Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa supaya mereka menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, memberitakan kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, dan Engkau cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Mungkin dana, mungkin juga orang-orang yang punya visi misi Tuhan untuk menyebarkan kasih-Mu Tuhan, Engkau kirimkan Tuhan, dan Engkau sediakan Tuhan, sehingga banyak orang Tuhan yang boleh mengasihi dan percaya kepadamu. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk program dan pelayanan POGPN Tuhan. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk perayaan Jumat Agung Tuhan Yesus yang dibawa oleh Bapak Matius Jibua STH Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persiapan Tuhan, baik dari majelis, liturgis, bahkan apapun yang dibutuhkan Tuhan, Engkau berkati juga. Bahkan juga di perayaan Paskah Tuhan, untuk Bapak Pendetanya juga Tuhan, Pak Daryanto STH Tuhan berkati, sehingga nanti ketika perayaan Paskah juga kami terus bersuka cita Tuhan, dan kami boleh mendapat berkat ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, setiap program Tuhan, baik untuk kaum pemuda, kaum pria, kaum ibu, bahkan juga remaja dan pemuda Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Bahkan Engkau berkati majelis Tuhan yang mengurus ya Tuhan ibadah POG ini Tuhan. Bahkan kami bersyukur dengan kehadiran hamba Tuhan Mbak Karis Tuhan untuk membantu pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau berikan sukacita, bahkan juga kekuatan bagi Mbak Karis Tuhan, sehingga dia boleh menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah POG GPM ini, dan membuat kami semua Tuhan terbangun dan tergerakkan dan tersentuh untuk terus melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan POG GPM ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang mengandung, Ibu Gesang, Ibu Puji Lestari, dan Ibu Agus Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kandungan mereka, memberkati kesehatan mereka, Engkau cukupkan gizi Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti mereka boleh melahirkan dengan sehat ya Tuhan, sehingga sukacita daripada keluarga ini penuh atas Engkau Tuhan, dan kami juga jemaat bersukacita juga Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak sekolah kepada-Mu ya Tuhan, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau SMK, atau yang sudah kuliah di perguruan tinggi, baik yang di site ataupun di luar Tuhan. Engkau berikan hati yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan mereka hati yang mau menjalankan firman Tuhan, sehingga mereka terus ya Tuhan menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang berkarakter Kristus, bahkan juga anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang menjadi teladan dimanapun mereka berada. Kami rindu supaya masa depan mereka Tuhan yang sangat luar biasa Engkau nyatakan bagi mereka, sehingga sukacita anak-anak Tuhan boleh nyata bagi Engkau. Bahkan terkhusus kami orang tua, bahkan jemaat Tuhan, untuk melihat anak-anak kami menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit,
untuk Pak Sarimin, anak atau mantu dari Pak Anas yang saat ini Tuhan terbaring di rumah sakit Abdul Muluk. Engkau yang memberkati dan menjamah ya Tuhan, sehingga setiap apa yang digunakan Tuhan, baik obat ataupun teknologi yang lain Tuhan, itu boleh membantu untuk kesehatannya Tuhan. Kami rindu segala sesuatu yang dibutuhkan juga Tuhan, mungkin dana, mungkin hal yang lain Tuhan, yang Kau kiranya mencukupkannya Tuhan, sehingga Bapak ini Tuhan boleh segera sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan. Engkau yang menguatkan hati mereka Tuhan, Engkau yang menghiburkan hati mereka Tuhan, sehingga hati mereka Tuhan terus bersuka cita Tuhan, dan mereka boleh sembuh, dan mereka boleh beribadah dengan kami Tuhan, dan bersuka cita Tuhan, dan boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, kiranya doa kami ini Tuhan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Hotman. Kini tiba saatnya bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan persembahan syukur. Adapun atas persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian firman Allah. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan dua kantong ya Bapak Ibu. Kita akan diiringi dengan lagu Bila Topan Keras. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum. Berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Adakah beban? kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya memandang harta orang lain. Musik. Bila kau memandang harta orang lain, Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih firman. Hitunglah berkat yang tidak terberi, milikku di surga tiada berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kaya oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Berkat Tuhan mari hitunglah.
Jemaat saya undang berdiri untuk membawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya kami mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan selalu memelihara dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Kiranya Tuhan melayakkan dan memberkati apa yang kami berikan dalam wujud persembahan ini Tuhan, ya, supaya untuk memperluas kerajaan-Mu khususnya di POGPM ini. Berkati mereka yang mengelola, beri hikmat dan hati yang takut akan Tuhan, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum memberi. Kiranya Tuhan senantiasa dimuliakan dalam kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya akan membacakan warta. Untuk warta jemaat, yang pertama, untuk ibadah di bulan April akan dilaksanakan hanya di barat saja. Kedua, ibadah keluarga tanggal 14 April ditiadakan untuk persiapan ibadah Jumat Agung. Ketiga, ibadah Jumat Agung tanggal 15 April diadakan hanya di pagi hari jam 9.30 diralat, yaitu jam 9 Jumat Agung, karena ada rekan Katolik yang ibadah juga. Serta perjamuan kudus dilayani oleh Bapak Martinus Zebua, sarjana teologi dari GPDI Alpha Omega Tulang Bawang. Yang keempat, ibadah Paskah tanggal 17 April 2022 akan dilayani oleh Bapak Daryanto, sarjana teologi dari gereja IFGF. Kelima, untuk kantong persembahan diadakan 2 kantong, yaitu untuk gereja dan pembangunan. Yang keenam, panitia Paskah mengharapkan partisipasi dan donasi dari jemaat untuk pengumpulan sembako atau telur Paskah. Untuk lebih lengkapnya silakan menghubungi Pak Darwin Sinaga atau panitia Paskah lainnya. Yang ketujuh, majelis menghimbau untuk taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara. Terakhir, mulai Minggu 10 April, ibadah sekolah minggu sudah diadakan offline atau tatap muka yang akan dibimbing oleh guru sekolah minggu. Apakah ada tambahan? Sudah. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam nama Yesus, kita sudah tiba di akhir ibadah kita saat ini. Kita akan membawakan lagu penutup. Di sini lagunya dikatakan lagu bahasa Batak. Kami yang di depan Jawa semua. Nah, supaya lidah kita lentur, kayaknya kita harus makan sangseng, Ibu. Ya, di sini marolop-olop tondingki ainau ditobu Jesusi. Nah, saya ambil yang dari BN, buku BN, ayat yang pertama. Terjemahannya adalah ayat dari bahasa Indonesia yang keempat. Setialah hai jiwaku mengikut Yesus penebus. Bila berakhir hidupmu kau masuk rumah Tuhanmu. Jadi mari kita dengan menyanyikan lagu ini, kita mengikrarkan diri kita untuk setia dalam kehidupan yang sulit, dalam kehidupan yang penuh pergumulan, tapi tetap berpegang pada salib Kristus, tetap setia pada Sang Penebus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yo. Sola
Bila berakhir hidupmu, kau masuk rumah. Indahlah saatnya, indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan mengajariku berbahagia dan bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhan. Dari yang pertama ya, Marolopolop. Kita nyanyikan lagu ini dengan mengikrarkan pada diri kita ya, setia mengikut Yesus. Bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami sudah menikmati puji-pujian firman Tuhan di dalam ibadah kami ini. Kiranya kami boleh pulang dengan sukacita Tuhan dan kami boleh diberkati sehingga hati kami bersukacita dan kami boleh setia kepadamu. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh.